Bukan kita yang mematuhi hidup, tapi hidup yang akan mematuhi kita. Apa artinya? Setiap hal yang kita alami dalam hidup ini merupakan hasil dari yang kita ungkapkan lewat pikiran dan perasaan kita. Kita sering tidak sadar, sering tidak jujur. Ya, segala hal yang kita alami dalam hidup ini merupakan hasil, merupakan akibat. Dari apa? Dari apa yang kita ungkapkan lewat pikiran dan perasaan kita. Itu sebabnya di Quran surat Ar-Ra'd itu tadi dikatakan, ya. Jadi akibat-akibat ini akan selalu menyertai manusia, ya, di depan atau di belakang. Manusia yang mana? Ya tentu saja, karena manusia setiap hari menciptakan sebab, maka manusia itu akan diikuti secara bergiliran oleh akibat dari sebab yang ditimbulkannya. Tergantung apakah sebab baik atau sebab buruk yang dibuat oleh manusia. Karena hidup ini mematuhi kita. Jadi hidup ini para sahabat, ya, kalau dibayangkan seperti katalog. Mungkin pernah lihat katalog, ya. Jadi katalog itu adalah daftar sesuatu yang kita cari, yang bisa kita pilih. Jadi kalau kita pergi ke perpustakaan, pasti ada katalog. Katalog itu isinya adalah daftar buku-buku yang bisa kita cari. Ya, bahkan ada kode-kodenya di katalog itu. Jadi sekali lagi, coba bayangkan oleh kita bahwa hidup ini adalah sebuah katalog. Persis seperti katalog yang ada di perpustakaan. Jadi di perpustakaan, kalau kita mau mencari buku, pasti kita mencari katalog dulu. Apakah, ya, buku yang kita cari tersedia di katalog itu? Dan kalau tersedia, pasti ada raknya, pasti ada kodenya, dan kita akan menemukannya. Jadi hidup itu sekali lagi adalah katalog. Segala sesuatu dalam hidup, ya, segala sesuatu dalam hidup dihadirkan agar kita, ya, memilih apa yang kita inginkan. Jadi sebetulnya kalau kita mau menyadari segala hal yang terjadi di sekitar kita ini semua katalog semua. Katalog. Terserah kita mau memilih yang mana. Ya, tidak ada yang kebetulan. Nah, kalau di perpustakaan katalog itu adalah tulisan, kalau dalam kehidupan ini katalog itu bisa orang, bisa benda, bisa situasi, bisa keadaan. Itu semua katalog. Di sekitar saya ini juga ada katalog. Tidak mungkin ada kamera di depan saya kalau saya tidak menginginkannya kamera itu merekam saya. Tidak mungkin ada tim, ya, yang sekarang sedang merekam kajian saya kalau saya tidak menginginkannya. Karena saya memikirkannya, saya merasakannya, mereka ada semua di sini, ya. Dan semua ini adalah katalog. Siapa yang menghadirkan? Saya yang memilihnya. Saya ingin agar kajian saya direkam, saya ingin agar kajian saya disebarkan kepada sahabat-sahabat yang memerlukannya, ya. Ini kan sebuah pilihan dari saya. Saya yang menentukan pilihan ini. Allah sang keberadaan, Allah sang kehadiran, itu mengabulkan pilihan ini. Makanya kita tadi memulai kajian ini dengan alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah. Karena apa? Ya, karena kita yang mengajukannya, Allah yang mengabulkannya. Dan ini tidak akan terjadi kalau tidak ada kehendak dari Dia. Itulah ada sebuah pengakuan dari diri kita. Segala puji hanya milik Allah. Nggak ada yang hebat dari kita. Karena segala sesuatu tidak mungkin terjadi tanpa kehadirannya. Tetapi akibat itu menyertai sebab dari kehadirannya. Karena Dia adalah Rabb al-Alamin. Ya, itu para sahabat. Sekali lagi, ya, hidup ini adalah katalog. Segala sesuatu dalam hidup dihadirkan agar kita memilih yang kita cintai. Jadi kita dikasih banyak pilihan dalam hidup ini. Mau memilih yang mana? Silahkan, ya. Karena hidup itu adalah katalog. Jika hidup kita tidak menyenangkan, secara tidak sadar, sebetulnya kita telah memberi label terhadap apa? Pada segala hal yang tidak menyenangkan. Sehingga kita telah menghalangi tujuan hidup kita. Nih, hati-hati ya. Begitu kita mendapatkan yang tidak menyenangkan, kan kita sering memberikan label. Label yang tidak kita senangi biasanya tentu saja labelnya musibah. Jadi itu label. Segala peristiwa itu mau dikasih label musibah, dikasih label berkah, itu tergantung kita. Saya baru saja hari ini mendapatkan 2 pasien yang datang kepada saya. Yang satu, ya, pasiennya mengalami situasi yang tidak menyenangkan dalam kehidupan keluarga. Setelah selesai, ya, bicara dengan saya, kemudian saya mempertanyakan sesuatu. Apakah, ya, Anda bisa mendapatkan pencerahan ini dari saya kalau Anda tidak mendapatkan sesuatu yang tidak menyenangkan di keluarga Anda? Jawabannya apa? Baru terkejut sampai merebahkan badannya ke belakang kursi sampai dia tuh nangis, sambil izin nangis agak lama, baru tersadar karena yang mengantarkan dia bisa mendapatkan pencerahan dari saya kan sesungguhnya situasi yang tidak dia inginkan. Cuman dia telah memberikan label pada yang tidak diinginkan itu dan labelnya adalah musibah. Dan saat itu juga dia mengatakan, ternyata sesuatu yang tidak diinginkan yang datang kepada saya itu adalah berkah. Karena tidak mungkin katanya saya bisa datang ke rumah ini bertemu dengan saya kalau saya tidak mengalami kejadian itu. Kejadian yang kedua, ada satu keluarga yang datang ke sini.
membawa pasien, ya, putranya, dan mengalami stroke di usia muda. Lama berbicara dengan saya. Kemudian saya menyampaikan, ya, menyampaikan pencerahan bahwa sesungguhnya, ya, setiap peristiwa dalam kehidupan ini membawa pesan. Kita jangan meratapi peristiwanya, tetapi mintalah kepada Allah, pesan apa yang hendak disampaikan kepada saya lewat peristiwa ini, dan lagi lain sebagainya. Sampai akhirnya semua, ya, merasa tersadar. Lalu balik bertanya saya, apakah kalian bisa bertemu dengan saya hari ini kalau tidak ada yang stroke ini? Baru semuanya terkejut. Oh, ternyata yang mengantarkan saya ke sini adalah hal yang tidak saya inginkan. Bukankah sesungguhnya label itu kita yang memberikannya? Kita menyebut itu musibah karena kita tidak mengerti pesan di baliknya. Bahkan bisa jadi label itu akan berubah menjadi berkah setelah kita mengerti pesan yang di baliknya. Makanya hati-hati ketika memberikan label pada sesuatu peristiwa yang tidak kita inginkan. Kenapa? Karena label itu akan menguatkan. Kalau kita beri label musibah, maka berarti kita berpandangan buruk terhadap peristiwa itu. Nah, yang buruk akan menarik yang buruk. Karena hukum tarik-menarik, ya sudah saya jelaskan berulang kali, yang serupa akan menarik yang serupa. Like attracts like. Jadi hati-hati ya, walaupun peristiwanya kelihatannya tidak menyenangkan, jangan diberikan label buruk pada peristiwa itu. Apalagi diberi label oleh perasaan. Perasaan kita buruk terhadap peristiwa itu, apa yang akan terjadi? Perasaan buruk sudah saya gambarkan kemarin, persis seperti kuda liar. Ketika kita memberikan label, memberikan penguatan, maka seperti kita menaiki kuda dan kemudian mencambuknya, maka kita akan dibawa oleh kuda liar itu ke tempat yang lebih berbahaya. Makanya itulah yang terjadi pada kehidupan manusia. Ya, dia sudah negatif, dan dia tidak tahu cara mengatasi yang negatif, berikutnya dia akan terus-menerus berada pada situasi yang negatif. Lalu dia tidak pernah bisa keluar dari situasi itu. Ini yang tidak pernah disadari para sahabat. Ini yang tidak pernah disadari. Jadi Quran surat Ar-Ra'd ayat yang ke-11 ini sering dibacakan banyak orang. Tetapi bagaimana cara mempraktekkan implementasi dari ayat ini? Ini yang jarang dibicarakan secara saintifik, secara ilmiah. Dan oleh itu maka saya akan berikan kajian secara saintifik supaya kita bisa mendapatkan pesan dari ini. Ya, baik, kita teruskan. Jadi label yang kita berikan terhadap sesuatu yang tidak kita inginkan bisa jadi merupakan penghalang. Penghalang dari tujuan hidup kita. Kenapa? Karena tujuan hidup kita kan inginnya bahagia, inginnya berkelimpahan, inginnya tidak kekurangan, inginnya tidak sengsara. Tetapi semua itu dihalangi oleh label kita sendiri. Ya, oke, kita teruskan. Jadi kita mesti ingat bahwa tujuan hidup kita itu adalah mencintai, kegembiraan. Ya, oleh karena itu tujuan hidup kita cuma satu. Kita ingin dihadiri segala hal yang kita inginkan. Kita ingin didatangi segala hal yang kita cintai. Oleh karena itu maka ya kita harus memilih berbagai hal yang kita cintai. Dan kita harus meninggalkan segala hal yang kita cintai. Bagaimana cara memilihnya? Perhatikan saya. Sekalipun peristiwanya memang ya kelihatannya sementara buruk menurut pandangan kita, tapi perasaan kita jangan buruk terhadap peristiwa itu. Kenapa demikian? Karena ketika kita memilih perasaan buruk, berarti kita memperburuk situasinya. Berarti kita gagal meninggalkan segala hal yang kita cintai. Sekaligus juga kita gagal untuk meraih segala hal yang kita cintai. Jadi sekarang ya, tugas kita apa? Pilih yang kita cintai. Pilih yang kita mau. Pilih yang kita inginkan. Yuk, saya ambil contoh yang sederhana. Lagi kita di jalan misalkan, apakah itu naik mobil, atau naik angkutan umum, atau naik sepeda motor. Misalnya, tiba-tiba mobil yang kita impikan melesat di jalan. Saya ingin bertanya kepada para sahabat. Kira-kira mobil itu bisa melesat di jalan, di hadapan kita, kebetulan atau tidak? Tentu saja jawabannya tidak ya. Karena apa? Karena di alam semesta ini tidak ada yang kebetulan. Tidak ada yang kebetulan. Semua ya by design. Semua ya sudah direncanakan oleh semesta. Ketika mobil itu melesat di jalan, pesannya apa? Itu artinya hidup sedang menyodorkan mobil itu kepada kita. Jadi apapun yang terjadi tadi, ya saya bilang ya, apapun yang terjadi itu adalah katalog. Katalog yang sedang disodorkan kepada kita. Yuk, sekarang saya mau bertanya. Ketika mobil impian itu melesat di jalan, sekarang sudah tahu ilmunya ya. Artinya hidup sedang menyodorkan mobil itu kepada kita. Sedang memberikan katalog. Yang namanya katalog itu kan baru dibaca. Kita mau milih yang mana coba? Apakah kita memilih mobil itu menjadi milik kita, atau memilih mobil itu tidak menjadi milik kita? Kalau memilih mobil itu menjadi milik kita, berarti kita ya sudah memilih yang kita inginkan. Kalau memilih mobil itu tidak hadir kepada kita, memilih yang tidak kita inginkan. Bagaimana cara memilihnya?
Tergantung pikiran dan perasaan kita. Kalau pikiran dan perasaan kita membatasi, nggak mungkin mobil itu milik saya. Nggak mungkin saya bisa menaiki mobil itu. Malah justru kita punya perasaan iri. Wah, jangan-jangan tuh orang yang naik mobil itu, ya, hasil ini, hasil itu, malah berpikiran buruk terhadap orang lain. Begitu kita, ya, memasuki ketiadaan cinta, atau memasuki kondisi buruk dari pikiran dan perasaan kita, berarti kita sedang meniadakan cinta itu sendiri. Apa yang terjadi? Jangan pernah berharap mobil itu akan menjadi milik kita. Tapi kalau kita bisa mengungkapkan cinta terhadap itu, bahkan bisa merasakan seakan-akan kita sudah ada di mobil itu, bahkan bisa merasakan sekarang bagaimana kebahagiaan dari orang yang sedang mengendarai mobil itu. Merasakan kebahagiaan yang sedang mereka rasakan. Apa yang akan terjadi? Berarti kita sudah memilih. Itu mobil belum menjadi milik kita. Tetapi kita sudah memilih dari katalog itu, bahwa itu adalah pilihan saya. Yuk sekarang kita tanya pada diri kita sendiri. Jujur ya, jujur. Ketika melihat gedung bagus, rumah bagus, apa pikiran dan perasaan kita? Positif atau negatif? Kalau negatif, wah nggak mungkin saya punya rumah sebesar itu, uang dari mana? Nggak mungkin saya bisa memiliki rumah sebesar itu, gimana caranya? Dan kita membatasi diri kita. Berarti kita sedang menolak, ya, apa yang disodorkan oleh katalog itu. Saya selalu percaya, kalau saya jalan-jalan, ya, ke perumahan yang bagus, saya menyadari sekarang, kalau semua yang saya lihat itu adalah katalog, saya boleh memilihnya. Atau ketika saya melihat pemandangan yang indah, negara-negara yang indah, saya percaya, kalau saya tidak mungkin bisa membuka itu tanpa izin dari semesta, berarti itu saya sedang memilih dari katalog saya. Ya, nah jadi tergantung bagaimana perasaan kita terhadap mobil itu. Perasaan kita terhadap mobil yang melasa tadi sangat menentukan. Jika kita merasakan cinta dan kita mengungkapkan kekuatan positif terhadap mobil itu, berarti kita sedang menarik mobil itu. Nah, ini hanya satu contoh, sahabat. Tentu saja banyak contoh-contoh yang lain. Ya, contoh yang lain. Misalnya, kita melihat orang lain mengendarai mobil yang bagus. Tapi kita merasa cemburu. Kita merasa iri terhadap orang lain yang sedang mengendarai mobil itu. Apa artinya? Itu artinya kita sedang keluar dari kemungkinan untuk mendapatkan mobil itu. Kita sedang keluar dari kemungkinan mendapatkan mobil itu. Sama yang lainnya. Ya. Misalkan, ketika kita melihat pasangan hidup yang berbahagia, kita memilih sedih misalnya. Kita memilih kesepian. Maka kita tidak akan pernah mendapatkan situasi itu. Harusnya ketika kita melihat ada pasangan hidup yang berbahagia, mesra, berpegangan tangan, ya, harusnya kita memilih senang. Bahkan ketika kita memilih senang, merasa bahagia dengan kebahagiaan orang lain, kita juga akan berada di situasi itu. Ini yang penting. Karena apa? Mohon maaf. Kebanyakan manusia justru iri, cemburu. Malah justru membicarakan yang negatif tentang itu. Berarti ketika kita membicarakan yang negatif, kita tidak punya kemungkinan untuk mendapatkan situasi itu. Ini yang tidak dipahami. Jadi implementasi dari Quran surat Ar-Ra'd ayat yang ke-11 itu, ya, selama ini barangkali belum kita pahami bagaimana detailnya. Yuk sekarang kita lihat. Ketika kita melihat tubuh seseorang yang ideal, ramping, cantik, bagaimana perasaan kita? Karena ketika kita melihat orang itu, berarti hidup sedang menyodorkan pilihan kepada kita. Kalau kita merasa iri, cemburu, bahkan mengeluarkan kata-kata yang negatif, pikiran yang negatif, perasaan yang negatif, kita tidak akan pernah memiliki kemungkinan untuk memiliki tubuh yang ideal. Bagaimana kalau kita merasa senang dengan itu? Ketika kita merasa senang, berarti kita sudah memilih kemungkinan untuk mendapatkan tubuh yang ideal itu. Ini para sahabat. Jadi pikiran dan perasaan kita, respon pikiran dan perasaan kita, itu sangat menentukan terhadap apa yang akan datang kepada kita. Jadi sekali lagi, pilih yang kita cintai. Bagaimana caranya? Ungkapkan rasa senang, ungkapkan cinta, ungkapkan kekuatan positif kita terhadap apa? Terhadap apapun yang terjadi melintas di sekitar kita. Karena itu disodorkan oleh semesta kepada kita sebagai sebuah katalog kehidupan. Ya, ketika kita sedang berjuang keras, misalnya melawan penyakit. Ini hati-hati ya. Rasakan lebih kuat cinta terhadap sehat. Jangan kita berfokus pada keadaan sakit. Daripada kita memfokuskan pada keadaan sakit, lebih bagus kita, ya, lebih banyak merasakan lebih kuat keadaan sehat. Nah, ini saya beri contohnya, ya. Kemarin sudah saya jelaskan tentang membayangkan, merasakan dan menerima. Misalnya,
hari ini para sahabat sedang sakit. Sakit apa saja? Yuk, jangan berfokus pada sakit. Kenapa? Ketika kita berfokus pada sakit, maka kita akan menarik potensi-potensi yang membuat kita semakin sakit. Kan saya sudah sampaikan, ketika kita sedang mengalami sesuatu yang buruk, maka kita harus menghadirkan yang sebaliknya dari itu. Rumusnya sederhana kemarin ya, kita tidak mungkin bisa mengosongkan kekosongan. Kita tidak mungkin bisa mengisi gelas dengan cara mengosongkan kekosongan. Karena kita hanya bisa mengisi ya gelas yang kosong dengan menghadirkan yang isi. Berarti ya kita tidak boleh berfokus pada sakit. Justru kita harus lebih banyak merasakan terhadap keadaan sehat. Gimana caranya? Sederhana. Apa sekarang yang dirasakan oleh para sahabat? Misalnya ya, ambil contoh amit-amit ya, sakit kaki misalnya. Kaki kita sedang sakit. Sudah berobat kemana-mana. Sekarang kuncinya satu, bayangkan. Ya, yang pertama bayangkan kaki kita sehat. Cukup? Belum. Yang kedua, bayangkan kaki sehat itu sudah bersama dengan kita. Cukup? Belum. Yang ketiga, bayangkan kaki sehat itu, dengan kaki sehat itu kita sudah melakukan berbagai hal. Misalnya, sederhana saja, kita main futsal, main badminton, jalan-jalan ke mall, jalan-jalan ke gunung, ya, itu baru membayangkan. Yang kedua, merasakan. Rasakan kaki sehat itu sudah hadir menjadi milik kita. Kita pada saat sakit sekalipun sudah merasakan seakan-akan kita sudah sehat. Yang kedua, sehat itu sudah bersama kita. Kaki sehat sudah bersama dengan kita. Yang ketiga, kita sudah mampu merasakan berbagai hal dengan kaki sehat itu. Jadi kita sudah mampu merasakan berbagai hal dengan kaki sehat itu. Misalnya ya, kalau tadi kan cuma jalan-jalan ke mall. Nah sekarang rasakan betapa senangnya dengan kaki sehat jalan-jalan ke mall. Jalan-jalan ke gunung. Sekarang rasakan betapa senangnya dengan kaki sehat itu kita bisa jalan-jalan ke gunung. Jadi kalau tadi membayangkan, sekarang merasakan lebih dalam. Maka percaya sama saya. Kita sudah memberikan sudah memberikan stimulus pada semesta, maka semesta akan merespon. Persis yang akan kita terima adalah yang kita bayangkan dan kita rasakan. Ini contoh-contoh sederhana. Saya memberikan contoh-contoh sederhana. Karena apa? Mungkin banyak sekali para sahabat yang sedang mengalami bergelut dengan berbagai macam penyakit, ya, sudah berobat ke sana, berobat ke sini, ya. Apalagi menyangka seakan-akan penyakit berasal dari Tuhan, berasal dari Allah, itu sudah keliru. Di Quran tidak ada pernyataan penyakit berasal dari Allah. Allah sendiri yang mengatakan, "Faiza maridtu fahuwa yasfin." Apabila kamu sakit, aku yang akan menyembuhkan. Kesembuhan betul dari Allah. Kalau kita yakin kepada Dia, kalau kita bisa memikirkan dan merasakan yang sehat, dan kesehatan itu seakan-akan sudah milik kita, dan itu akan direspon oleh Allah. Itu doa kita yang sebenarnya. Itu para sahabat. Ini adalah rahasia semesta yang saya bagikan. Oleh karena itu, cermati setiap kata. Ya, terima ya dengan kelapangan. Jadilah gelas yang kosong. Jangan dibenturkan dulu. Cobalah dulu. Karena apa? Semua yang saya sampaikan ini sudah saya lakukan, sudah saya coba, sudah menjadi pengalaman. Bahkan saya sudah lakukan dalam berbagai hal. Saya juga pernah sakit. Saya juga pernah mengalami kehancuran dalam ekonomi. Saya juga pernah mengalami berbagai hal. Jadi jangan mengira bahwa ini cuma teori-teori bodong. Ini adalah pengalaman yang sudah terjadi. Bahkan saya sudah sampaikan kepada rekan-rekan saya, dan mereka sudah mengalami berbagai hal yang luar biasa ini. Ternyata hidup itu benar-benar sangat menakjubkan. Yuk para sahabat, bila kita merasa senang terhadap sesuatu yang dimiliki seseorang, misalnya lihat orang sukses, kita senang. Lihat orang yang karirnya memuncak, kita senang. Ya, lihat orang yang bahagia, kita juga bahagia. Berarti dengan begitu kita sedang menarik sesuatu itu ke dalam diri kita dari katalog kehidupan. Jadi tadi ya, ketika mobil melesat di jalan itu baru katalog kehidupan. Apakah kita mau menariknya atau tidak? Apakah kita merasa senang ketika melihat itu? Apakah kita bisa merasakan rasa senang yang dirasakan oleh pemilik mobil itu? Atau malah justru kita cemburu? Atau malah kita iri? Atau malah kita mendoakan yang enggak-enggak kepada orang lain? Kalau itu yang terjadi, percaya sama saya, kalian semakin jauh dari yang kalian inginkan. Makanya hati-hati ya. Ketika kita menghakimi orang lain, ketika kita menghujat orang lain, hati-hati. Itu penghakiman dan hujatan itu bukan buat siapa-siapa, buat orang yang melakukannya. Maka jangan tertarik melakukan itu. Kalau ada orang yang menghujat kita, menghakimi kita, kemudian kita juga negatif, buruk terhadap itu, berarti kita juga akan mengizinkan penghakiman dan hujatan itu semakin datang bertubi-tubi kepada kita. Pancarkan cinta, pancarkan kekuatan positif. Doakan semoga mereka memiliki kesadaran. Semoga mereka sadar apa yang mereka lakukan itu bukan buat siapa-siapa, kecuali buat dirinya sendiri.
Oleh karena itu, hukum tarik-menarik mengatakan di alam semesta ini tidak ada orang lain kecuali diri kita saja. Karena apa? Apa yang kita lakukan pada diri kita untuk kita, apa yang kita lakukan pada orang lain pun sesungguhnya untuk kita. Saya sudah menyampaikan tentang gema, saya sudah menyampaikan tentang gema. Jadi apa yang kita sampaikan, kita sendiri orang pertama yang mendengar. Saya sekarang sedang berbicara. Lihat saya sekarang, mulut saya dekat sekali dengan telinga saya. Tentu saja, orang pertama yang mendengar suara saya adalah telinga saya, bukan orang lain. Makanya hukum tarik-menarik mengatakan, ini bukan soal orang lain, ini soal diri Anda, ini soal diri kita sendiri. Tergantung diri kita, mau memilih apa dari katalog kehidupan. Bila kita berjumpa dengan orang-orang yang memiliki kualitas-kualitas yang kita inginkan, misalnya, kita berjumpa dengan orang cerdas, rupawan, berbakat, dan lain-lain, coba, bagaimana respon pikiran dan perasaan kita? Kalau kita bisa mengungkapkan cinta, kekuatan positif terhadap kualitas-kualitas itu. Weh, orang ini cerdas. Oh, orang ini rupawan, orang ini berbakat. Tidak ada sedikit pun rasa cemburu, iri terhadap orang itu. Ya, tidak ada perasaan buruk. Malah justru ya mengungkapkan perasaan positif pada orang itu yang punya kualitas-kualitas yang diinginkan itu. Kita juga punya kesempatan untuk menjadi seperti dia. Yang penting kita jangan pernah mengatakan, saya tidak mungkin seperti dia. Betul, kita tidak usah menjadi siapapun. Kita harus menjadi diri kita sendiri. Tapi kita punya peluang yang sama untuk menjadi apapun dalam hidup ini. Bila kita ingin punya anak, ini mohon maaf, yang belum punya anak, ya sudah mencoba sejak lama, ya ikhtiar kesana kemari, ya coba berikan cinta dan timbulkan rasa senang setiap kita melihat orang tua bersama anak. Jadi kalau ada orang tua yang lewat bersama anak, coba tumbuhkan rasa cinta. Tumbuhkan rasa cinta. Tumbuhkan kekuatan positif. Bahkan kita sudah bisa merasakan kesenangan yang sedang dirasakan oleh orang tua yang punya anak itu. Kita sudah memilih dari katalog kehidupan. Tetapi kalau kita melihat mereka ya bergandengan tangan orang tua dengan anaknya, malah kita memilih depresi, malah kita memilih perasaan yang buruk. Percaya sama saya, kita semakin jauh. Tidak mungkin kita dititipi anak. Jadi rumusnya sederhana, kita harus merasakan senang yang sama. Ini rumus ya, kita harus merasakan senang yang sama. Jadi kita harus bisa merasakan perasaan yang sama, sama senangnya dengan mereka yang mendapatkan kesenangan. Sama senangnya ya dengan mereka yang mendapatkan kesenangan. Dan memberikan respon positif, memberikan cinta, memberikan kekuatan positif kepadanya. Jadi ketika kita melihat mobil idaman tadi, pasangan yang berbahagia tadi, tubuh yang ideal, kualitas-kualitas yang hebat pada diri seseorang, ya bersukacitalah, kita ikut bersukacita, bukan depresi, bukan iri, bukan cemburu. Dengan demikian, maka rasa senang itu sedang memilihnya. Jadi rasa senang yang kita ungkapkan itu yang akan memilih, dan tidak lama lagi itu akan datang, ya, akan datang kepada kita. Saya ambil contoh yang sederhana, ya. Jadi menantu saya itu sukanya ngoprek mobil. Dan dia itu senang sekali ikut balapan tuh di Cimahi ya, di Brigif. Lalu dia membayangkan dan merasakan seakan-akan dia sudah balap di sana. Apa yang terjadi? Walaupun belum memiliki, tiba-tiba ya ada sahabat yang datang coba. Baru kenal beberapa hari, lalu menitipkan mobilnya, ya, mobil balapnya untuk dipakai. Lalu saya tanya, apakah kamu memikirkannya, membayangkannya? Betul, ternyata selama ini dia memikirkan dan membayangkannya. Cara itu bukan wilayah kita. Bukankah itu luar biasa, sahabat? Asal kita berhenti membatasi diri kita. Ya, ternyata seperti yang dikatakan fisika kuantum, bumi dan alam semesta ini ternyata tanpa batas. Karena apa? Yang seperti bumi ini ternyata di tempat lain juga banyak, bahkan jumlahnya miliaran. Cuman kita selama ini membatasi. Karena apa? Karena penglihatan kita, pengetahuan kita yang terbatas. Kita hanya bisa melihat ya seakan-akan semesta ini cuma bumi ini aja. Padahal yang kayak bumi ini jumlahnya miliaran. Bintang itu miliaran. Bahkan jumlah galaksi juga miliaran. Ya, luar biasa bukan? Karena alam semesta ini tanpa batas. Baik, kita teruskan ya. Segala sesuatu dalam hidup ini sedang menyodorkan diri kepada kita untuk memilih apa yang kita cintai atau apa yang kita tidak cintai. Tetapi hanya cinta yang dapat membawa berbagai hal yang kita inginkan. Jadi hidup ini terus tiap hari menyodorkan segala sesuatu, ya, menyodorkan diri kepada kita. Nah, terserah kita. Kita mau memilih yang kita cintai atau memilih yang kita tidak cintai, itu pilihan ada pada diri kita, ya. Jadi katalog kehidupan itu memuat berbagai hal, baik yang tidak kita sukai maupun yang kita sukai, ya. Jangan ungkapkan perasaan buruk terutama kepada yang kita tidak sukai. Karena apa? Dengan begitu berarti kita telah memilihnya. Nah, ini yang tidak dipahami kebanyakan orang. Ketika kita mengungkapkan perasaan buruk terhadap yang kita
tidak sukai. Ingat, itu kita sudah memilihnya. Jadi ketika kita mengungkapkan perasaan buruk terhadap yang tidak kita sukai, itu berarti kita telah memilihnya. Kan itu tidak disadari oleh kebanyakan orang. Nah, termasuk ya bahayanya penghakiman. Cobalah, hakimi saja seseorang dan anggap orang itu buruk. Berarti kita sedang mengundang yang negatif ke dalam kehidupan kita. Padahal orang yang dihakimi buruk oleh kita kan belum tentu buruk. Itu hanya penghakiman kita, hanya berdasarkan referensi dan pikiran kita sendiri. Tetapi yang jelas, orang yang kita hakimi belum tentu buruk, tapi kita sudah mengungkapkan perasaan buruk, otomatis kita akan menarik hal buruk dalam kehidupan kita. Jadi rasa iri, cemburu terhadap yang dimiliki seseorang sama dengan menolak untuk hadirnya yang dimiliki oleh orang itu. Jadi kalau kita iri, cemburu pada orang yang rumahnya bagus, kita tidak akan pernah punya rumah bagus selamanya. Karena rasa iri dan cemburu terhadap yang dimiliki seseorang, itu artinya kita sedang menolak bahwa kita tidak boleh memiliki itu. Inilah keajaiban yang setiap kali terjadi pada mereka yang benar-benar mencintai. Ingat ya, saya sudah menjelaskan, ada cinta, ada mencintai. Cinta itu kekuatan positif, mencintai berarti mengungkapkan kekuatan positif. Lewat apa? Lewat pikiran dan perasaan kita. Itu yang namanya mencintai, mengungkapkan kekuatan positif. Ya, jadi keajaiban ya yang terjadi pada mereka yang benar-benar mengungkapkan kekuatan positif, apa itu? Makin banyak yang mereka berikan, makin banyak yang mereka miliki. Jadi kalau mereka memiliki segalanya, percayalah, apa yang mereka miliki itu sebetulnya karena mereka menariknya. Dengan cara apa? Karena mereka punya perasaan yang positif terhadap yang mereka miliki itu. Jadi jangan iri kepada mereka yang memiliki segalanya. Justru harus bersuka cita, ikut merasakan senang. Kalau sudah ada iri, itu berbahaya. Jadi kenapa ya agama mengharamkan kepada kita untuk iri hati? Karena iri hati itu sangat berbahaya. Iri hati itu mematikan kita. Dari apa? Dari segala hal yang kita inginkan dalam hidup. Maka kita akan terus-menerus dalam situasi yang sulit. Jadi oleh karena itu maka dalam hukum tarik-menarik hanya ada satu, yaitu diri kita. Hukum tarik-menarik merespon perasaan kita. Hanya kita yang menentukan. Kita yang menentukan. Bagi hukum tarik-menarik bahkan orang lain pun adalah diri kita. Karena apa? Karena apapun yang kita rasakan kepada orang lain akan hadir pada diri kita. Hati-hati ya. Apapun yang kita rasakan pada orang lain tidak akan hadir pada orang lain. Itu akan hadir pada diri kita. Jadi semuanya ini adalah tentang diri kita. Semuanya tentang diri kita. Apa yang kita rasakan, apa yang kita pikirkan, apa yang kita katakan tentang orang lain, sebenarnya itu untuk diri kita sendiri. Penghakiman dan kritik untuk orang lain sebenarnya untuk diri kita sendiri. Coba, berikan cinta, berikan penghargaan untuk orang lain. Kalau kita bisa memberikan cinta, memberikan penghargaan untuk orang lain, itu artinya kita sedang memberikannya untuk diri kita sendiri. Jadi, dalam hukum tarik-menarik hanya ada kata iya. Dalam hukum tarik-menarik hanya ada kata iya. Katakan saja iya bila kita melihat, mendengar yang kita sukai. Apakah kita memilikinya atau tidak, itu tidak terlalu penting. Tapi katakan iya terhadap apa yang kita sukai. Seperti tadi contoh menantu saya. Dia tidak memiliki mobil itu, tetapi menikmatinya. Bahkan mau dibalikan, udah pakai aja. Kan itu hukum tarik-menarik. Karena dia mengatakan iya. Coba, berpalinglah dari berbagai hal yang kita tidak cintai. Dan jangan berikan perasaan. Jadi dengan cara tidak memberikan perasaan terhadap yang kita tidak sukai, berarti kita sedang berpaling dari yang tidak kita sukai itu. Jangan katakan tidak kepada yang tidak kita cintai, karena itu akan mendatangi kita. Jadi ketika kita mengatakan tidak, berarti kita menolak yang tidak kita cintai. Artinya, yang kita tidak cintai itu akan datang berulang-ulang ke dalam kehidupan kita. Jadi mengatakan tidak kepada yang tidak kita cintai, berarti merasakan ketidaksenangan terhadap itu. Berarti kita sedang mengungkapkan perasaan buruk. Dan kita akan menerima yang tidak kita cintai itu. Itu hukumnya. Jadi jangan katakan tidak. Kita tidak boleh mengatakan tidak pada apapun. Karena ketika kita mengatakan, saya tidak menginginkannya. Ketika mengatakan saya tidak menginginkannya, hukum tarik-menarik memahami. Berarti kita sedang mengatakan iya. Jadi ketika kita mengatakan saya tidak menginginkannya, justru hukum tarik-menarik memahaminya, kita sedang mengatakan iya. Contoh sederhana para sahabat, lalu lintas hari ini sangat menyebalkan. Berarti kita sedang
Mengatakan tidak, bukan? Pada yang kita tidak inginkan. Itu artinya kita menginginkan lalu lintas menyebalkan terus bagi kita. Pelayanannya kok buruk sekali, itu protes, ya. Di sini bising sekali, itu kan semua hal yang tidak kita inginkan. Kalau kita mengatakan tidak, berarti kita sedang menolaknya. Menolaknya berarti mengatakan iya. Karena kita sedang mengungkapkan perasaan buruk terhadap yang kita